Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam. Aduh, jangan lupa tradingnya tuh santai bang, sambil makan kacang kayak makan apa ya kan. Oke, 5 menit trennya naik. Ada yang nanya, bang kenapa sih harus ke 5 menit dulu? Ya walaupun saya tidak sempat menjawab pertanyaan di bawah, tapi saya menyimak ya. Mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu ya. Fungsi 5 menit. Nah, ini kita berbicara bidiknya nanti Bang ya. Tetap akan saya bidik. Pasti saya bidik. Tapi saya kasih dasar-dasarnya belajar. Bang, kenapa sih ke 5 menit? Ya. Kenapa enggak ke 15 detik atau gimana? Saya lebih cenderung suka di 5 menit. Bisa kok Abang teknikalnya di 15 detik. Nah, tapi kalau untuk binari di bawah 1 menit itu udah enggak elok ya. Terlalu agresif. Sebagusnya sih 5 menit ke atas lebih bagus lagi. Tapi kalau 1 menit masih ada kata ampunan lah. Jadi yang request yang 15 detik, maaf ya. Saya tidak pernah. Itu 1 menit ke bawah itu hanya tempat ngintip saya. Iya, ngintip. Profit enggak, sliding enggak ya. Tapi kalau ini mau dipelajari silahkan. Saya tidak melarang. Ya. Oke. Bang, kenapa 5 menit, Bang? Ini alasannya. 5 menit itu, ya kan? Itu adalah dasar pondasinya ya. Panduan dari 1 menit. Maksudnya ya 5 menit ini ya. 1 menit FTT ataupun 1 menit reversal di 1 menitnya ini adalah nafas daripada TF 5 menit. Paham? Ya. Paham Bang ya? Nah, ini sebenarnya bidik enak nih, tapi nanti tetap saya akan bidik. Santai aja. Hah? Ini saya kasih dasar-dasar mulanya dulu. Analisa dari awal. Karena yang udah saya buka market dapat momen terus ya. Nah, ini sengaja ya, biar belajar dulu. 5 menit fungsinya ya, itu adalah cikal bakalnya. Maaf. 1 menit ini FTT dan reversalnya itu adalah nafasnya, cikal bakal daripada 5 menit. Ya. Paham? Ya. Nah, makanya saya mengambil 5 menit itu untuk pedoman dan pendukung. Nah, jika 5 menit dan 1 menit searah itu sejoli ya, berarti dia continue ya. Nah, berkelanjutan arahnya nanti ya. Sinkron. Ya. Nah, ini berbicara tentang 5 menit. Saya jawab dulu, ada yang bertanya. Bang, kalau 15 detik gimana? No comment. Kalau saya itu hanya tempat ngintip. Oke, langsung. Nah, misal kayak gini ya. 5 menit arah tren lagi naik. Ini dikupas nih, Bang. Nah, ini kalau yang model-model bayar beli-beli udah kena 10 juta nih Bang ya. 30 juta ya, ada yang 500 juta, kimbe. Macam betul aja kau. Sorry Bang, saya emang kayak gini Bang ya. Sorry Bang, kebanyakan makan kambing. Maaf, daging kambing ya. Jadi kadang-kadang tensinya tuh naik turun Bang. Tapi tetap positif. Santai. Ya. 5 menit kita nengok trennya dulu. Dah, paham? Paham tak tahu bilang. Yang tak suka minggir, yang suka merapat. Itu aja ya. Oke. Dah. Bentar Bang. 5 menitnya kita cari tren. Kemana arah trennya? Udah paham kan? Nah, yang kedua apa? Carilah histori ataupun titik SNR-nya. Kalau pelajaran di kelas 1 saya,
SNR sempurna dan tak sempurna, rejectionnya ada apa enggak, trennya lagi apa, muncul enggak FTT-nya, muncul enggak reversalnya, sideways atau tidak. Nah selanjutnya misal seperti ini, kita udah mempunyai tren naik ya, di 5 menit kita udah mempunyai di sini support ya, ini ada resisten, lahirlah support ya. Misal ini ada resisten lagi. Nah, ya, udah terbayang di kepala kan? Ya. Tren naik, tapi tanda-tanda reversalnya udah keluar. Paham? Mana sih tanda-tanda reversalnya? Ya. Nih. Nih. Penolakannya udah ada. Resistennya juga sudah dibatalkan oleh support. Supportnya dibatalkan lagi oleh resisten. Dan membentuklah ini namanya resisten sempurna. Maaf tidak sempurna, tapi saya yakin nih close price-nya nanti akan mengalahkan dia, atau harga terendahnya akan mengalahkan si hijau. Nah, jadi langkah kedua carilah titik SNR-nya. Ya. Gitu. Terbang ya datamu. Itu Bang ya. Nah, paham Bang? Oke ya. Bang bentar ya, saya jeda 1 menit ya, ada tamu bentar ya. Bentar saya jeda 1 menit, ada tamu. Enggak lama, 1 menit enggak sampai. Oke ya, sorry ada tamu. Tamu datang antar kopi. Oke, sampai mana tadi? Nah, misalnya di sini ada resisten tadi sampai sini ya. Kita udah tanda-tanda reversal, udah muncul. Nah, jadi langsung di kepala kita ini pasti di TF 1 menitnya udah ada banyak sekali resisten dan support yang lahir. Atau adanya penolakan juga. Cek. Apa saya bilang? Banyak banget resisten dan support yang lahir. Nah. Ya. Dah. Paham? Nah, kembali ke 5 menit. Nah. Misal 5 menitnya, support udah ada, support udah ada, support udah ada. Support tidak menembus. Ini harga akan naik. Take profitnya di mana? Di sini. Stop lossnya di mana? Boleh disupport di sini, boleh disupport di sini. Ya. Dalam arti stop loss apa? Sampai situ berarti analisa kita udah berubah menjadi sell. Oke. Nah, ini kan berjalan udah jadi support. Support ini tidak menembus. Ya, tidak menembus. Ya. Harga tertinggi sudah menembus. Bentar Bang ya. Ya udah, cari di 5 menit supportnya. Nah, dapatlah support di sini Bang. Supportnya tidak menembus. Tengok harga akan naik setidak-tidaknya jika tidak ada penolakan, rejection yang membatalkan. Jika ada di 1 menit rejection penolakan seperti ini misalnya, ya sumbu di atas ataupun sumbu di bawah panjang doji, itu tanda-tanda di 5 menitnya akan meninggalkan seperti ini Bang. Kalau candle ninggalin sumbu panjang gitu, paham? Oke. Kalau di 1 menitnya ada penolakan rejection, berarti di 5 menitnya ada seperti ini, ada sumbu yang ditinggalkan. Jika tidak ada seperti ini, berarti dia genap-genap bodinya penuh. Nah, betul. Bodinya udah penuh.
Paham? Ya gini bang teknikalnya bang. Kita bukan tebak gambar ya. Emang teknikal. Yang puyeng-puyeng deh yang dengerin, ya bodo amat ya. Ya. Siapa yang puyeng? Tuh yang sebelah puyeng. Tapi yang belajar nggak puyeng bang ya. Oke, nah ini adalah, nah misal ini di 5 menitnya sudah terjadi yang namanya support sempurna. A naik, B naik, udah pasti. Ya, jika B itu meninggalkan sumbu. Ya, nge-breakout resisten. Ya udah, tinggal bidik buy. 1 menit boleh, 5 menit boleh. Ragu, carilah support di 1 menit. Ya, tapi jika ada rejection penolakan di 1 menit, hati-hati. Yang seperti saya bilang, ini 5 menitnya akan meninggalkan jejak sumbu panjang. Oke, kita tunggu pergantian candlenya di mana. Kita tunggu aja bang. Ya, ini kan 5 menit ya. Misalnya kalau abang anggap ini 1 menit, A naik, B naik jadi support open buy. Tapi ini 5 menitnya. Jadi membidiknya nanti kalau mau cari amannya, cari titik idealnya misal di sini. Berarti otomatis kalau bidik di sini, otomatis di 1 menitnya kan kita nunggu retrace-nya dulu ya, ancang-ancang ke bawah dulu ya, baru buy. Oke, udah perpindahan candle ya, dapat support sempurna. Nah, ternyata di 1 menit ada penolakan rejection-nya. Ini yang saya maksud. Ya, inilah yang saya maksud penolakan. Jadi di 1 menitnya udah keluar tanda-tanda reversal. Trennya naik loh, tapi reversalnya udah keluar bang. Paham? Tak tahu bilang lah. Jadi gimana bang langkah selanjutnya? Tunggu. Ditunggu. Nah ini aja udah 12 menit nih. Gak sanggup denger ya udah. Ya tapi suruh dari awal, ada yang request bang dari awal dong. Ini bukan dari awal lagi nih. Ya. Dari aduk semennya nih, bukan pondasi, ngaduk semen nih sama pasirnya. Ini udah ada penolakan rejection di 1 menit. Oke, udah jadi resisten pula. Ya ditunggu dong sayang. Jangan pula kau bidik-bidik terus. Nah, ini berapa menit analisa saya? Sekalipun belum bidik kan? Ya. Nah, bentar bang ya. Ya, nah, jadi kalau gini gimana bang? Sabar. Ya, sabar. Nah, tengok di 5 menitnya lagi. Nah, kalau abang menunggu ancang-ancang seperti saya bilang, tunggu sampai sini turun. Berarti di sini seenggak-enggaknya dia dapat support di 1 menit. Yang abang tunggu. Baru ini meninggalkan gini bang, merah ini meninggalkan sumbu. Nah, gitu. Ya, jika penolakan ini terkonfirmasinya hijau, ya sabar. Ya, kita juga bisa membidik dari mana menengoknya. Nah, jauh. Supportnya masih, kalau berbicara tentang support terdekatnya, masih ada di area sini bang. Nah, seenggak-enggaknya tunggu sampai sini. Jadi bang kalau nunggu sampai situ mantul bang, belum tentu juga. Itu kan hanya gambaran, hanya isu-isu aja dulu ya gitu ya. Ya tunggu. Nah tengok udah membentuk support. Ayo. Nah ini masih di demo, siap-siap ke akun real. Bidik. Tengok close press-nya. Gitu abangku. Oke. Nah, kita udah dapat support. Nah, ya. Jika supportnya ini nanti digagalkan malah jadi resisten. Ya. Ya jangan panik, kita udah mengantongi inisialnya gitu bang.
Ya. Anggaplah ini kita pancing misalnya. Jika loss, kita udah tahu langkah pertamanya. Kadang-kadang Bang, kalau nggak kita pancing, jadi kita kurang semangat gitu ya. Dengannya kita pancing seperti ini, misalnya loss, udah tahu dong arahnya kemana. Ya, tapi dalam arti pancingnya bukan asal-asal ya, sesuai dengan analisa juga. Paham? Gitu ya. Nah, ini adalah namanya pelajaran kelas 4. Ya, bidikan candle to candle. Nah, yang mau naik kelas 4 disimak. Bang, awal periodenya nggak ditengok, Bang. Ya, kalau mencari bentuk pendukung boleh. Yang pada dasarnya, apapun metodenya, awal periode, gajah duduk, gajah berenang, ya kan? Tapak bayangan, tapak kuda, tapak kucing, mata kucing, semuanya itu yang penting adalah reversal dan FTT. Ya. Inilah ilmu segala ilmu di dunia trading. Ya, ilmu segala ilmu dan tiada ilmu lain lagi setahu saya dan setahu guru saya. Kalau ada yang lain ya boleh diinfoin dong, saya juga mau belajar lagi. Tapi jangan tapak kuda, jangan tapak bayangan, jangan jual obat. Itu tak makan itu, tak saya makan itu. Ya, yang jualan obat itu ya nggak makan sama kami. Anak teknikal dia tidak percaya dengan tapak kuda dan yang namanya jual obat. Begitu abang sayang dan adik-adik yang sayang. Iya, adik-adik yang masuk ya. Ada juga bang adik-adik yang masuk di grup bang. Tapi punya orang, nggak boleh diganggu. Sorry bercanda ya. Oke, sesuai bidikan ya. Analisanya berapa menit bang? Udah, habis ini udah cukup. Tutup market. Gitu, makan kerupuk-kerupuk dulu. Nah, santai aja bang. Ingat 5 pesan DC jangan dilupakan. Alhamdulillah ya, profit ya. Nah, bang, iya. Kok langsung OP bang? Boleh kita jelasin. Ya. Abang kan termasuk OP-nya di area SNR. Kan OP abang saya kan di sini ya. Kan area SNR. Tapi saya mempunyai pendukung yang kuat. Nggak sembarangan, ya. Sudah terbaca yang 2 ini adalah koreksinya. Didukung oleh nembus resisten. Penolakan ini tidak terkonfirmasi dengan kuat. Nah, tapi mula-mulanya kita diambil dari 5 menit. Ya. Nah, inilah saya bilang tadi 5 menit. 5 menit itu apa fungsinya? Ya begini. Sesuai harapan. Take profitnya di sini. Jika dia makin naik ya udah tinggalin. Yang penting take profitnya kita udah dapat. Jika kita ngambil take profitnya, jangan ambil stop lossnya, loss. Nah, awal 5 menit, maaf TF 5 menit kita udah mendapatkan support. Ini pelajaran kelas berapa coba? A naik, B naik, SNR globalnya jauh, bisa membidik di sini. Nah, kalau mau cari aman, kan saya bilang tunggu deh turun dulu di sini, baru kita bidik. Kalau dia ini setelah support ini turun dulu, berarti di TF 1 menitnya itu pasti akan ada support. Makanya kita ngambilnya di sumbu di sini. Tengok hasilnya, kekuatannya. Kenapa dia makin naik? Berkat adanya support, dan support yang digagalkan oleh resisten. Ya? Saya ulang deh. Nah, ini udah 19 menit nih. Nah, loh. Enggak apa-apa ya.
Support. Jadilah support sempurna di sini. Ya, otomatis kita udah dibayangkan di kepala kita, ini kita harapkan adalah FTT juga terjadi di 1 menit. Ingat di kelas 2, rumus FTT dihafalin. Kelas 2, fokus. Memanfaatkan koreksi ataupun SNR baru dan berhubungan dengan pembatalan harga. Tengok di 1 menitnya. Jika tidak ada penolakan. Nah, ternyata ada penolakan. Tanda-tanda munculnya reversal di 1 menit. Juga belum berarti FTT-nya berjalan dengan mulus. Cuman, ada cumannya juga. Apakah rejection-nya ini terkonfirmasi dengan kuat? Nah, ternyata tidak terkonfirmasi dengan kuat. Ini apa sih dikatakan kuat? Body itu kekuatan harga, sumbu itu arah harga. Kekuatannya di mana nih di sumbu, di body? Kekuatannya tidak seberapa. Misal yang pertama, keluarlah dia merah, membawa informasi naik. Kok malah naik informasinya? Ini naik juga. Deh, tunggu lagi deh. Tapi di sini lahirlah support seperti yang kita minta. Tapi harga tertinggi support ini, dia ini, tengok, sudah bisa seenggak-enggaknya menembus resisten yang di sini menyentuh, ya. Makanya kita langsung membidik buy di sini. Jika dia hasilnya malah merah seperti ini, misal setelah hijau ini merah kayak gini lagi, ya kita udah dapat inisialnya, udah jelas berarti yang ini malah jadi koreksinya, kita berubah haruan jadi sell. Sikap tegas. Berhubung dengan berjalannya waktu saya OP-nya di sini tadi, buy di sini, malah dia lahir ini hijau ini. Udah jelas dong harga akan naik. Ya udah, persiapannya nggak jadi. Udah jelas profit itu mah. Terserah mau informasinya naik apa turun ya. Ya, yang jelas dia udah membatalkan penolakan ini, udah dibatalin. Nah, jika Bang malah habis itu hijau itu keluar lagi setelah hijau ini merah lagi di sini, ya udah tinggalkan, itu namanya udah berubah menjadi sideways. Jadi perdagangan saya gagal. Makanya saya bilang ingat 5 pesan DC, parlay konven hanya berlaku maksimal 1 kali. Ya udah ikhlaskan aja. Jangan dibidik lagi, nunggu momen lanjut lagi. Ya. Gimana sih Bang maksudnya Bang? Ini nih maksud saya. Hijau kan keluar nih, hijau. Aduh, tanyanya berkali-kali ya. Tapi ngomong-ngomong yang bertanya siapa ya? Saya sendiri ya. Misal ya. Misalnya si Budi. Gini Budi, kau dengar baik-baik. Nah. Ya. Ini kan hijau ya, tapi di sini jadi support ya. Ya. Kan saya membidik sesuai harapan minta support naik. Nah, jika yang hijau ini jadinya merah, hijau ini nih, hijau ini merah. Nah, kan OP-nya di sini ya. Nih, hijau ini jadi merah, malah jadi merah seperti ini, ya. Udah dipastikan inilah koreksinya, ya. Ini pembatalan harga ya, ngikutin perintah dia. Ternyata lahirnya malah hijau, ya udah aman-aman aja. Nah, jika setelah lahirnya hijau ini malah menjadi merah, misalnya jadi merah juga ya, gini lagi ya, setelah hijau ini jadi merah ini gini ya kan, ngalahin ini, berarti support resisten ditinggalkan, berarti kita udah loss lagi berturut-turut, berarti perdagangan kita gagal. Ya udah ikhlaskan. Jangan ngeyel lagi, tunggu pergerakannya. Ya. Nah, karena 5 pesan di sini sangat penting. Ya. 5 pesan DC ya, diingat-ingat ya. Paham? Nah, gimana mungkin ya? Tren lagi naik misalnya kayak gini. Ya. Naik, tap.
Gimana mungkin ya kita mau ngelanjutin FTT sedangkan udah keluar nih hijau nih. Penolakan. Salah satu ciri-ciri reversal mau lahir. Ya. Ya. Ya ini konfirmasinya. Kan seenggak-enggaknya kita enggak ini ya, enggak maaf cakap enggak bodoh-bodoh amat ya. Tren FTT tapi keluar ciri-ciri kayak gini. Gimana mungkin kita mau ke FTT lagi? Ya kan? Paham kau Budi? Tak paham kau? Kalau udah keluar kayak gini Budi, jangan kau paksa lagi untuk FTT. Tunggu pergerakannya. Jadi apa? Terkonfirmasi apa enggak ini? Ternyata terkonfirmasi bahwa dia akan jadi merah. Close pressnya ngalahkan. Ini udah jadi ciri-ciri resisten. Walaupun tak sempurna tapi close pressnya ngalahkan si A. Stop, jangan ke FTT dulu. Pahami reversalnya. Nah gitu. Paham kau Budi? Mana Budi? Tapi untung aja gak ada yang namanya Budi ya di grup ya. Kalau enggak udah tersinggung pula ya. Oke bang, maaf ya. Cuma bersanda, ini cuma sekedar ini aja ya, contoh ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, bukan maksud untuk menggurui ya. Dan bahasa saya pun ya seperti ini apa adanya ya. Ya paham-paham aja lah ya. Terutama yang lintas-lintas Sumatera ya. Yaudah ya. Ya. Semua orang mempunyai ciri khas masing-masing. Satu nusa, satu bangsa. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Kurang dan lebih, jika ada salah kata ya mohon maaf. Tujuan saya bukan untuk marah-marahin, menggurui, tapi saya semata-mata hanya membagi ilmu yang setahu saya. Oke, itu aja. Terima kasih buat guru-guru saya ya. Ya, nah alhamdulillah guru saya juga udah standby di kelas 4. Oke, itu aja dari saya. Ingat 5 pesan DC ya, jangan dilupakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profit, good job.